Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sambil nunggu yang lain kumpul, izin tulis judul dulu. Judulnya apa? Kok saya lupa ya, sebentar. Salamnya karena baru pada ngumpul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama mari kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita pada malam hari ini bisa berkumpul di live Instagram bersama Ma'aji dengan narasumber kita pada malam hari ini, yaitu adalah Ibu Arit Widowati. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan sahabat kerabatnya sekalian. Oke guys, jadi malam ini agak berbeda ya, karena Ma'aji ngajakin kajian ya. Ceritanya kan ini Ramadan edition dong, jadi banyak banget pertanyaan yang selalu ada setiap tahun dari para bumil dan buswi. Aku puasa nggak ya? Aku puasa nggak ya, Cie? Makanya nih pada malam hari ini gue udah mengundang tamu yang istimewa, yaitu adalah Ibu Arit Widowati. Bacain CV-nya ya, panjang banget, sebentar. Nggak hafal saya, panjang banget. Walaupun di sini saya yakin semua udah kenal sama Ibu Arit Widowati, cuma harus dibacain dong. Beliau adalah, Masya Allah, CV-nya guys ya, panjang, Masya Allah. Ibu Arit Widowati, beliau adalah seorang, panjang banget nih, sebentar, singkat dulu ya. Aktivitas saat ini dulu ya, beliau adalah PNS di Kementerian Keuangan, working mama dong, founder dan konselor ASI di Sentra Laktasi Muslimah, ketua dan founder komunitas Mama Perah DJP Jatim 1, DJP itu Dirjen Pajak ya, admin komunitas FB Donor ASI Human Milk for Human Babies Indonesia, konselor laktasi di Papilio Natural Birth Center, relawan dan pengurus Yayasan Askar Ramadan. Nah, beliau itu konselor ASI, pelatihan konselor ASI AIMI 48 jam bersama UNICEF, pelatihan pijat laktasi selasi 2019, Second Breastfeeding Symposium 2018, pelatihan persalinan syar'i dengan bidan Emma dari Klinik Al-Ikhlas Jakarta, Doula Trainee Amani Birth tahun 2015. Pak Juanda, waduh gua kayaknya salah server. Enggak bro, justru lu sebagai suami ya, lu harus tahu nih, harus bisa membantu istri mengambil keputusan puasa atau tidak, terlebih jika istri sedang hamil atau menyusui ya. Prestasi menyusui, 5 kali nursing while pregnant alias menyusui sambil hamil 5 kali, karena beliau punya 6 orang anak saat ini dan insya Allah segera akan launching baby yang ke-7. 3 kali tandem nursing kakak adik ya. Ibu bekerja dengan 4 anak full ASI selama 2 tahun, dimudahkan sapih 2 tahun tanpa sufor, sedang Eping jadi ibu susuan, memiliki beberapa anak susuan, wet nurse dan donor ASI. Banyak banget ya, Masya Allah pokoknya. Kasih aja love yang banyak karena beliau ini sangat luar biasa. Terus teman-teman, jadi kan pada malam hari ini kita memang akan membahas tentang persiapan bumil buswi di bulan Ramadan, puasa atau ruksoh aja ya. Nah, subtema poin-poin yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah sekilas tentang menyusui dalam Islam, terus juga keutamaan berpuasa di bulan Ramadan,
keutamaan ngambil rukhsah, terus juga mengenai ikhtilaf ya tentang mengganti puasa, dan seputar tema pada malam hari ini. Cuma kita batasi ya, kita batasi pembahasannya tuh begini. Live Instagram, gue disclaimer dulu, live Instagram kita pada malam hari ini sifatnya adalah pengayaan ilmu, pengetahuan untuk kita semua ya. Karena pembahasan tentang ini gue sadar betul banyak pendapat, tapi gue berharap fokus kita pada malam hari ini adalah pada persamaannya, bahwa perbedaan itu indah ya, persamaan itu adalah wajar adanya. Kita rangkul, kita embrace itu, tidak ada yang merasa paling benar, yang saya harapkan itu ya teman-teman semuanya. Dan yang disampaikan pada live Instagram pada malam hari ini menjadi pengayaan ilmu untuk kita semua. Pada akhirnya segala keputusan kita kembalikan kepada para ibu ataupun ayah yang nonton live Instagram pada malam hari ini. Gitu ya disclaimernya ya. Oke? Pada akhirnya segala keputusan kita kembalikan kepada ibu dan ayah yang nonton live Instagram pada malam hari ini. Tidak berlama-lama lagi. Oh ya, nanti kita juga akan bahas tentang tips persiapan puasa Ramadan ya. Tidak berlama-lama lagi, insya Allah nih langsung saya undang beliau. Gue yang deg-degan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaraku jelas kah? Wah, jelas banget, Bu. Alhamdulillah. Ya. Masya Allah. Kenapa pakai gini? Kayak baru ketemu aja. Emang belum pernah ketemu ya gitu. Baru ini kan kopi darat online. Iya, kopi darat online. Maksa kopi darat tapi online. Gimana Bu kabarnya pada malam hari ini? Masya Allah. Alhamdulillah, makin berat ini yang di perut. Alhamdulillah. Bulan Ibu, Masya Allah. Ya udah mulai konpal lah ya. Insya Allah. Bu ya, kalau ngelihat ibu hamil ya, bawaannya rahim aku tuh suka tertantang gitu. Tak doain abis ini nambah ya cowok. Amin. Amin ya robbal alamin. Aku langsung germet-germet rahimnya ya. Nah Bu, jadi sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih nih Bu Arit sudah meluangkan waktu untuk mau sharing di Instagram saya @levelove ya Bu Arit ya. Semoga kehadiran Bu Arit pada malam hari ini insya Allah memberikan pengayaan ilmu untuk kita semua, dan semoga live Instagram kita pada malam hari ini bermanfaat ya Bu ya. Amin. Ya, semoga kita sama-sama dijaga niatnya hanya karena Allah saja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzub. You do. Allahumma, kok aku tiba-tiba lupa sih baca doa sebelum belajar gara-gara grogi ketemu Bu Arit. Allahumma arina haqqo warzuqna sibatina bahwa alina batil. Nah Bu, sebelumnya boleh dong sharing dulu gimana sih Bu ceritanya Ibu nih bisa menjadi seorang founder dari Sentra Laktasi Muslimah. Mungkin bisa diceritain dulu Sentra Laktasi Muslimah itu apa dan kenapa bisa ada gitu Bu. Ya, sebelumnya izinkan menyapa ya. Ada followernya Mak Citra ya ini. Masya Allah ya, luar biasa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memperkenankan saya ini yang ya cuman emak-emak bisa diundang sama emak kekinian ini ya. Apa istilahnya telegram apa selebgram gitu. Ya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta para pengikutnya yang istiqomah di jalannya, dan semoga semua yang hadir malam ini di IG Live bisa menjadi salah satu yang ikhtiar mengikuti jalan Rasulullah. Amin. Ya, Rabbi sholli shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doa ini penting ya, supaya lisan saya ini bisa mengimbangi servernya, followernya Mak Citra ini yang tadi Pak Juanda sudah belum udah merasa nggak satu server ya. Ya. Nggak merasa lelah. Oke.
Saya nggak ada door prize Pak, maaf ya. Jarpri itu. Oke, pertanyaan pertama tentang kok bisa mendirikan sentra laktasi muslimah ya. Jadi sebenarnya nggak ada itu yang namanya sengaja mendirikan, itu nggak ada. Bahkan termasuk Yayasan Askar Ramadan yang dimotori oleh suami saya pun juga bukan lembaga yang sengaja menjadi semacam optimis buat kita harus bikin gitu, enggak ya. Ceritanya memang panjang dan yang pasti itu berdiri seolah-olah atas kehendak Allah yang menuntun seperti itu ya. Kalau perjuangan dakwah ASI saya sendiri itu waktu tahun 2010 anak pertama lahir, saya belum konselor, masih ya working mom. Waktu itu masih jarang yang pumping di kantor ya. Mungkin Mbak Citra masih ingat waktu kerja ya, kayak apa di lingkungan yang tidak semua lingkungan kerja kita support. Nah, waktu itu bahkan waktu hamil sudah banyak teman-teman yang sounding merek Sufor, terus dibilang kalau nggak dikasih susu kaleng ntar anakmu kuntet loh, istilahnya stunting ya kalau sekarang gitu, dibilangnya gitu. Bahkan namanya saya kerja di sebuah instansi yang lumayan gaya hidupnya itu ibu-ibu kantoran. Nah itu sering juga lihat itu kalau ada yang pengiriman 1 dus susu kaleng gitu, belinya langsung dus-dusan gitu kan, rasanya sudah down duluan gitu. Nah kemudian waktu beneran lahir, nah itu saya termasuk yang vokal menyuarakan ruang ASI ya. Waktu itu dibantu oleh Ketua AIMI Jatim juga untuk bikin proposal, tapi nggak sampai ngajuin proposal, saya pakai jalur mediasi aja ke bagian perlengkapan semacam itu. Itu perjuangannya ternyata nggak semudah yang dibayangkan ya, dan kebanyakan justru pertentangan itu muncul dari teman-teman yang justru dia itu ibu-ibu wanita ya, yang cowok-cowok bapak-bapak itu malah kayak support gitu. Ya? Iya benar. Ya, karena mereka punya sejarah yang anakku lo ndak disusui, ndak apa-apa gitu kan. Kenapa sih kamu vokal banget? Nah ini yang saya nggak tahu, ternyata motivasi setiap ibu untuk menyusui, memberi ASI itu beda. Karena waktu itu alhamdulillah saya dan suami itu udah punya visi misi akan menyusui anak-anak 2 tahun tuh sejak ta'aruf. Mbak Citra tahu ta'aruf kan? Tahu ya Allah, Bu. Jadi saya sama suami menikah tanpa pacaran ya, melalui guru ngaji ta'aruf, dan di proposal nikahnya suami itu ditulis syarat istri yang diinginkan bersedia menyusui anak-anaknya minimal 2 tahun. Nah ntar kalau cari mantu ya gitu ya, cari mantu kayak gitu. Begitu ada di Shopee nggak Bu? Belum rame tentang sosmed itu udah ada ini bapaknya anak-anak yang sekarang ini punya visi misi kayak gitu, dan saya yang waktu itu baca profilnya merasa enak aja, nggak kamu suruh pun aku udah punya tekad kayak gitu ya, karena saya merasa itu udah ada di Al-Quran Al-Baqarah 233 ya. Jadi saya pun berpikir semua teman saya, apalagi yang sudah mengenal kajian, juga berpikir seperti itu. Polos banget gitu ya. Hingga suatu hari ada teman yang menegur karena saya saking vokalnya mungkin ya. Dikit-dikit bahas ruang ASI, dikit-dikit bahas tentang hukuman yang 200 juta di Undang-Undang Ketenagakerjaan atau Undang-Undang Kesehatan itu. Itu kan hanya undang-undang peraturan, kenyataannya nggak jalan kan sosialisasinya. Nah itu ketika saya sering ngambil jam-jam khusus untuk pumping, tentu saja udah izin atasan ya. Dengan jam-jam tertentu saya menghilang itu sebenarnya di ruang ASI. Meskipun teman-teman saya yang lain mungkin menghilang di tempat lain tanpa izin dan tidak masalah. Ya, maksud saya mungkin ada beberapa teman-teman yang ya hanya sekedar sarapan atau itu nggak ditanyain. Tapi kita yang mama perah ini, yang rutin tiap 2 atau 3 jam ngilang tuh kadang justru jadi masalah karena kita rutin gitu ya, dan nggak jelas. Nah, gitu nanti. nah seperti itulah, kita nggak tahu, banyak pikiran sehingga sampai ada yang ngomong, salah satu teman saya yang
juga gabung di takmir kajian ya, yang menurut saya ilmu agamanya lebih baik dari saya, bilangnya kamu nggak takut dah sama Allah kok ngambil jam kerja buat pumping gitu. Saya heran, bingung loh. Aku vokal seperti ini, berjuang menyusui, justru karena aku takut sama Allah. Jangan sampai bekerja menjadi alasanku untuk memenuhi kewajibanku sebagai ibu, sebagai istri, sebagai hak anak-anakku. Terus ternyata ya banyak yang nggak tahu. Sejak itu saya sudah ketika menghadapi tantangan-tantangan dari yang dakwah ASI ya, mungkin Mbak Citra juga ngalamin, udah nggak marah lagi karena dalam pikiran saya mereka belum tahu, mereka nggak tahu dan yang salah aku karena aku belum menyampaikan gitu. Jadi buat teman-teman pejuang ASI ya, kalau ada yang baper, sensitif, jangan fokus nyalahin mereka, tapi salahin diri sendiri. Udah berbuat apa sih? Udah nyampein belum? Seperti Rasulullah kan ketika dakwahnya dilempari kotoran dengan kata-kata buruk, ya kita tidak ada apa-apanya ya. Rasulullah tetap berbuat baik, bahkan menyuapi orang Yahudi yang tiap hari memaki dia, ya, memaki Rasulullah SAW. Nah kita ini apa? Nggak ada apa-apanya. Jadi bisa jadi hidayah belum nyampe ke mereka karena kita nggak gerak. Dan nanti suatu hari kalau Allah menanyakan, kamu udah berbuat apa? Nah itu punya jawaban nggak kita? Nah jadinya dari situ saya mulai berpikir untuk, oh berarti aku nggak perlu lagi menyampaikan manfaat ASI, nggak perlu lagi menyampaikan undang-undang tentang perasian, tapi cukup sampaikan Al-Baqarah 233 itu aja. Karena yang akan ditanyakan Allah itu udah. Makanya saya merubah jalur dari kampanye ASI menjadi dakwah ASI. Jadi beda ya di sini ya. Sementara manfaat ASI itu hanya bonus dari Allah. Jadi niat itu yang utama. Nah, itu yang membuat saya seiring waktu mendirikan Sentra Laktasi Muslimah. Dulu belum konselor, masih aktif di sosmed. Waktu itu Facebook masuk Indonesia tahun 2009 ya kalau nggak salah. Itu mulai banyak komunitas dan saya lihat sendiri kalau kita googling, kalau kita baca artikel, hampir semuanya itu tulisan-tulisan ASI itu motivasinya dari segi manfaat. Tapi tidak ada yang membumingkan tentang dari segi ini bagian dari perintah Allah. Ya bahkan saya dan tim itu sampai kesulitan mau mencari yang dari background ustadz atau ustazah ya untuk mencari backup inilah. Tapi alhamdulillah dapat sih, ada di Surabaya, ada beliau seorang guru besar LC ya, dosen Muhammadiyah ya, suami kenal jadinya dimudahkan untuk diskus. Dan akhirnya saya lebih makin percaya diri meskipun masih ada perbedaan, ada yang bilang wajib, ada yang bilang mubah seperti itu ya. Jadi ya dari situ alhamdulillah dia dimudahkan dan tim Sentra Laktasi Muslimah ini yang masuk relawan tuh murni semua sudah mendapat pelatihan langsung dari saya ya. Saya tentukan 12 jam itu. Pertama, menguasai ayat Al-Quran tentang ASI dan menyusui dan hadis. Selebihnya yang teknis itu ya manajemen laktasi ya, sama lah kayak yang diadakan setas ASI ya, seperti itu. Dan tidak harus konselor, tidak harus tenaga kesehatan, karena fakta ini ya Mbak Citra, fakta ternyata ibu menyusui itu hanya butuh teman curhat untuk bisa sukses menyusui itu. Nggak harus yang teknis, tambah bingung tadi. Nah alhamdulillah tim Salma ini tulus Allah jodohkan dengan mereka yang ada yang berangkat dari tenaga kesehatan yang dulu pernah ditempatkan di ruang bayi, dan dia termasuk bagian yang bawain itu bingkisan sufor, dan dia pengen menebus kesalahan masa lalunya dengan terjun di dakwah ASI. Ya, ada juga yang bidan sengaja resign dari tempat dia kerja karena dia terlalu vokal menentang semacam ya tahulah ya. Yang sering kita tahu ada yang dapat fee dari susu formula. Nah, dia mengetahui itu terus nggak kuat, ya udah resign. Nah, itu sekarang praktek mandiri dan jadi relawan Salma. Ada juga yang dulu anaknya anak pertama gagal ASI, sekarang pengennya ngajak yang lain, jadi nggak baper, move on lah ya. Itu salah satu healing buat teman-teman yang masih belum sukses menyusui ya.
Kalau kita nggak bisa, maka bisa ngajak yang lain, dan itu semoga menjadi semacam pengukur dosa kita, dan Allah ridho atas kesalahan masa lalu kita karena nggak cari ilmu gitu. Nah, jangan kebanyakan, nanti cerita saya tak sudah habis nih waktunya. Lupa sama temanya nanti. Saya sendiri Bu, alhamdulillah banget bersyukur bisa kenal sama Sentra Laktasi Muslimah karena itu semacam pelengkap. Justru inti utama menyusui itu saya dapatkan ilmunya dari Sentra Laktasi Muslimah. Mungkin kita selama ini alhamdulillah kekuatan menyusui itu yang digaungkan betul banget, manfaat nutrisinya ya Bu ya. Anak cerdas, anak blablabla. Nah, ibu sehat gitu kan kalau menyusui. Tapi ternyata sebetulnya lebih daripada itu, pada saat kita ups and downs menyusui, kan menyusui 2 tahun tuh lama ya Bu, ada ups and downs-nya. Justru yang menguatkan saya untuk tetap melanjutkan menyusui saat saya lelah adalah karena saya diingatkan selalu sama tim Salmah bahwa menyusui itu karena perintah Allah. Jadi apalagi alasan kita gitu. Jadi akhirnya buat saya sendiri Bu Arit, saya memandang menyusui itu bukan sekedar lagi kewajiban seorang ibu kepada anaknya, tapi menyusui buat saya adalah sebagai perjalanan spiritual saya juga. Kayak saya tuh selalu ingat sama quotes-nya Bu Arit. Sampai saya masukin ke dalam buku anti kendor menyusui saya, Bu. Menyusui tidak cukup hanya dengan keras kepala, tapi perlu iman dan ketakwaan juga. Wah, langsung ngacuk gitu. Iya. Ya Allah. Ini panjang loh kalau tak terusin pembahasannya. Bisa seminar. Di live Instagram kita yang selanjutnya aja Bu. Mantap ini soalnya. Iya, tahan. Ini kita akan kembali fokus pada. Kita udah deal ya untuk menahan diri ya. Gemes kalau bahas itu. Nah, ini kita akan kembali ke tema kita pada malam hari ini ya Bu ya, tentang persiapan ibu hamil dan menyusui di bulan Ramadan antara puasa dan rukhsah. Nah, mungkin pembahasan yang pertama dulu Bu, kita ingatkan kembali ke teman-teman semua nih, apa sih sebetulnya keutamaan berpuasa di bulan Ramadan? Nah, silakan Bu Ari. Ya, bismillah. Sebelum kita bahas pertanyaan Mbak Citra, saya pengen ngulang lagi tadi pembukaan dari Mbak Citra. Kan tema ini tuh abadi, ditanyakan selalu. Dan perdebatannya juga abadi. Nah, gitu. Jadi kebersamaan ya, jangan keperbedaannya. Itu yang penting. Kita akan bahas kemuliaan dan keutamaannya masing-masing, bukan perbedaannya. Nah, puasa dan rukhsah itu sama-sama mulia, sama-sama mulianya, sama-sama diutamakan. Cuman yang sering kita dengar ya, kalau nggak belajar dalilnya, seolah-olah secara logika itu kita selalu merasa bahwa puasa yang terbaik gitu ya. Puasa itu baik. Yang paling bahaya lagi kalau buat kita memilih puasa dan kita merasa lebih mulia dari yang lain. Nah, itu jauh lebih bahaya. Jatuhnya riya nanti ya. Nah, makanya jadi kita akan bahas persamaannya. Ini buat yang memilih puasa ya. Sebelumnya jangan pilih, kita sama-sama kosongkan gelas, kita pelajari keutamaan keduanya. Setelah itu monggo dipilih yang mana ya. Jadi saling menghormati. Keutamaan puasa kita udah tahu ya di Al-Baqarah 183 185. Dan disclaimer dari saya bukan ustazah, bukan lulusan mahat. Tadi profil udah dibacakan ya. Saya working mom PNS Kemenkeu, tahu kan lulusan mana itu. Nah, itu di Al-Baqarah 183 185. Dan untuk lebih singkatnya, di sini jelas bahwa kewajiban berpuasa itu diberikan kepada semua orang yang beriman. Orang yang beriman itu ya laki-laki dan perempuan ya, nggak laki-laki tok ya, semua yang merasa beriman ya. Nah, kemudian di sini juga disebutkan siapa yang sakit dan dalam perjalanan atau musafir itu boleh tidak berpuasa, tapi dia mengqadha, menggantinya. Dan bagi yang berat menjalankannya, mereka tidak berpuasa.
dan membayar fidyah. Jadi jelas di sini. Yang menjadi masalah adalah ketika muncul qiyas atau pendapat. Nah, ibu hamil dan menyusui ini masuk yang mana? Masuk sama dengan orang sakit, sama dengan musafir, atau sama dengan yang itu tadi berat menjalankannya. Kalau orang yang lanjut usia udah jelas masuk di berat menjalankannya gitu. Karena namanya usia kan nggak mungkin mundur lagi ya. Dia maju lagi. Nah, ibu hamil dan menyusui ini buat mereka yang kasusnya seperti saya, kasus ya, maksudnya hamil dan menyusui berturut-turut, itu kalau nanya ke ustadzah itu mutlak saya masuk berat yang menjalankannya, karena mau ganteng ditinggalkan udah hamil lagi, udah menyusui lagi ya, alhamdulillah. Nah itu, tapi buat mereka yang tidak mungkin akan bingung, aku nih masuk yang mana. Nah sebelumnya ya ini kita bahas tentang keutamaan puasa dulu dari Al-Baqarah 183 185 ini. Nah, apa sih keutamaan puasa Ramadan itu? Ya jelas di sini disebutkan bahwa puasa Ramadan itu dilaksanakan di bulan yang mulia. Bulan mulia ini kenapa disebut mulia? Karena di bulan Ramadan itu turunnya petunjuk dari Allah, yaitu Al-Qur'an. Nah, petunjuk dari Allah dan cara-cara menjalankan petunjuk tersebut. Nah, kemudian yang membedakan antara hak dan yang batil itu. Nah, ini keutamaan puasa. Jadi dari Al-Qur'an, Al-Baqarah. Kemudian keutamaan yang lainnya dari hadis ya, hadis Abdullah bin Umar riwayat Al-Bukhari. Ini nanti sebenarnya kalau saya nggak membahas detail ya, bisa dilihat di highlightnya Sentra Laktasi Muslimah itu di Salma Challenge. Kemarin kita bikin kulwab ya, namanya One Day Kulwab. Itu ciri khas Salma. One Day Kulwab ini kulwab yang seharian. Gak ada kulwab yang lain cuma sejam 2 jam. Yo bener mak. Jam 10 baru off. Karena acaranya bukan sekedar bahas materi, ada pembagian door prize, ada tanya jawab. Pokoknya seru sampai malam. Nah, itu di Salma Challenge ada banyak resume dan review yang dibuat oleh para peserta ya. Di situ ada banyak tertulisnya, nanti bisa dibaca detailnya. Ya. Jadi yang slide tentang tema ini bisa dilihat dari review yang dibuat para peserta yang ya kreatif banget, alhamdulillah, itu pada pinter desainnya. Di tengah-tengah perjuangan hamil dan menyusui mereka masih sempat loh bikin desain resume terus upload gitu. Alhamdulillah. Jadi semangatnya cuma dakwah Asih aja gitu, bukan karena door prize-nya. Nah, ini ada hadis yang mengatakan bahwa Islam dibangun atas 5 perkara ya, rukun Islam, yaitu syahadat. Ini anaknya pasti paham ya, pasti hafal. Ya, rukun Islam ada 5. 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 haji. Nah terakhir puasa ya, puasa di bulan Ramadan, jelas ini. Kemudian khusus wanita ya, atau istri, ada hadis yang mengatakan bahwa jika seorang wanita menjaga sholat 5 waktu, yang kedua puasa Ramadan, menjaga kemaluan, menaati suami, maka akan dikatakan padanya, masuklah kalian ke dalam surga dari pintu manapun yang kalian kehendaki. Nah, jadi jelas di situ poin kedua, puasa di bulan Ramadan itu pintu surga kita. Jadi kita bebas memilih malahan pintu yang mana. Jadi ini khusus disebutkan untuk para wanita. Jadi keutamaan buat wanita itu tawarannya surga dari pintu manapun, salah satunya puasa Ramadan. Nah, itu hadis bukan cuma satu, ada satu lagi yang sama mengatakan juga, jika seorang wanita menjaga sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kemaluan, menaati suami, maka dia akan masuk melalui pintu surga mana saja yang dia kehendaki. Masya Allah. Dan ini hendaklah menjadi motivasi kita untuk buat yang memilih puasa. Jadi itu keutamaan puasa memang tidak bisa diragukan. Bukan hanya sekedar ya namanya muslim Ramadan ya puasa gitu ya, tapi khusus wanita ada seperti itu. Nah ini kalau saya kaitkan sama ilustrasi ya, kok Allah itu sampai memberi pintu khusus buat para ibu wanita ya. Ada 17 dialog ya, dialog parenting dalam Al-Quran. Itu yang 14 itu antara ayah dan anak, yang 1 antara orang tua dan anak,
Nah, yang dua ini antara ibu dan anak. Ini ada dalam surat Maryam dan surat Al-Qasas tentang kisah Nabi Musa. Surat Qasas ya, nanti detailnya bisa dibuka lagi. Nah, surat Maryam ini membahas apa? Perjuangan Maryam hamil, menyusui nggak menyapih Nabi Isa alaihissalam. Surat Qasas membahas tentang Nabi Musa, bagaimana ibunya melahirkan Musa di bawah ancaman Fir'aun mau dibunuh, kemudian dihanyutkan di sungai Nil dengan ada perintah susuilah dia. Ini kalau mau cerita ke anaknya tentang kisah Nabi Musa, jangan pernah skip kata-kata susuilah dia. Surat Al-Qasas ayat 7 kalau nggak salah ya. Ini jadi penting kita kasih mindset ke anak kita bahwa ternyata Nabi Musa sebelum dihanyutkan di sungai Nil tuh disuruh nyusui dulu ibunya, dan aku mengilhamkan kepada ibunda Musa untuk susuilah dia kemudian hanyutkan di sungai Nil dan janji Allah akan mengembalikannya kepadamu. Nah, itu beneran nggak? Kita percaya nggak ketika Allah menawarkan seperti itu, atau yang level imannya masih kayak kita ini naik turun masih nego kali ya, anak baru lahir newborn disuruh hanyutkan di sungai Nil ya. Kalau ibunda Musa samina wa ta'na, nah ini kan makna IMD. Jadi suruh nyusui dulu biar nggak lupa sama ibunya ya. Jadi akhirnya kan Nabi Musa nggak mau nyusu pada ibu yang lain. Bener-bener Allah memenuhi janjinya untuk mengembalikan Musa kepada ibunya. Nah, ini kaitannya apa? Maksudnya apa? Ternyata dialog parenting itu, tugas ibu dalam Al-Quran dalam hal parenting itu hanya terfokus di masalah hamil. Masa cuma sesederhana itu nggak sederhana. 2 tahun itu pondasi dasar yang akan digunakan untuk 30 tahun ke depan dia pertumbuhan otak anak panjang. Ini perlu seminar sendiri ya kalau bahas parenting Islami dan menyusui itu. Saya tahan diri, oke, secukupnya. Maksud saya kaitannya sama penawaran surga itu apa ya? Karena memang tugas wanita hamil menyusui nggak menyapih itu hanya punyanya wanita, nggak bisa digantiin sama laki-laki. Hingga Allah menjanjikan puasa bulan Ramadan itu dari pintu manapun, karena ini berat buat wanita gitu. Dan saking sayangnya Allah, kita baru masuk ke pembahasan rukhsah. Ternyata tugas sebagai ibu hamil, melahirkan, menyusui, nggak menyapih sangat mulia, sangat utama, yang tidak bisa diwakilkan sama laki-laki, hanya kita. Jadi Allah udah buat kamu yang puasa Ramadan dan 4 syarat lainnya, tak kasih surga dari pintu manapun. Buat kamu yang tidak kuat, tak kasih rukhsah. Anak aja ya, ini hanya buat wanita. Iya gitu. Nah, sekarang kita masuk ke rukhsah. Ini apa nunggu ditanyain dulu aku bahas rukhsah? Iya, sesungguhnya Allah suka ketika rukhsahnya diambil oleh hambanya, sebagaimana dia membenci celah maksiat kepadanya dilakukan.